Seluruh malaikat yusallun, kalimatnya menggunakan kata kerja yang sifatnya hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Berarti apa? Ya, selalu, senantiasa, Masya Allah, senantiasa yusallu, bersalawat ala nabi, atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ibu bapak diajak, duhai orang-orang yang beriman. Mau nggak diajak Allah? Mau nggak diajak bersama seluruh malaikat? Sallu alaihi, sampaikan salawat untuknya. Wasallimu, sampaikan salam untuknya. Taslima. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengaruniakan keselamatan, kesejahteraan untuk ibu dan bapak semua. Ibu bapak, alhamdulillah pagi hari ini ya, ada yang jumpa 2 kali dengan saya tadi di Baitur Rahim. Masya Allah. Ini jumpa lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan yang penuh kebaikan, yang penuh keberkahan, insya Allah. Ibu dan bapak bahagia? Bahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia. Kalau diukur bahagia 1 sampai 10 berapa? Ibu bapak bahagianya di angka berapa? 10? Masya Allah. Berarti sempurna bahagianya, ya? Allah. Tanda orang bahagia apa? Senang. Tanda orang senang apa? Senyum, sumringah. Ya. Hadir di pengajian Muhammadiyah harus bahagia, ya, harus sumringah. Ya. Boleh ibu bapak toleh kanan kirinya, berikan senyum bahagia. Jabat tangan. Ayo jabat tangan. Sambil doakan, ya Allah, ayo berkahi saudaraku. Ya Allah, jadikan keluarganya min ahlil jannah. Sebelahnya doakan lagi, ya Allah, jadikan dia menjadi orang-orang yang bisa sampai ke Baitullah, umroh ataupun haji. Ya Allah, lunaskan hutangnya. Amin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang melakukan perjalanan. Betul? Ibu bapak ngerasakan betul? Sedang melakukan perjalanan. Dari mana? Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kalau ibu bapak sudah bisa menjawab dari mana, mau kemana, ibu bapak insya Allah akan sampai ke tujuan. Betul? Siapa yang pernah naik Gojek atau Grab, Maxim, pernah naik? Mesti ditanya apa? Ya, bismillah. Ngomong ada papan ya. Bismillah. Oh. Spidolnya. Mesti ditanya, mau kemana? Iya kan? Kemudian setelah ibu isi, ibu bapak isi, mau kemana diisi. Terus bawahnya apa? Dijemput dari mana, gitu kan? Nah, mesti gitu. Kira-kira kalau ibu bapak naik Gojek, naik Grab, ibu bapak tulis mau kemana, ibu bapak tulisnya apa? Terserah. Bisa nggak Gojek, Grab menentukan tarifnya terserah?
Ya nggak bisa, harus jelas. Bismillah, saya husnudzon, saya yakin ibu bapak Aisyah Muhammadiyah Tegal Selatan ketika ditanya mau kemana, jelas. Mau kemana ibu bapak? Mau ke surga. Yuk jawab bareng-bareng dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak mau tindak pundi? Amin. Jelas arahnya. Sopirnya, drivernya nggak celingak-celinguk, bolak-balik naik. Sebenarnya mau kemana sih? Terus jalan aja, jalan aja udah. Pak sopirnya tanya, ini yang benar Pak Bu. Saya juga ngerti mau kemana kita. Terus pokoknya jalan aja. Nanti kalau saya ngomong stop ya stop gitu. Ya Allah, sopirnya bingung betul. Apalagi sopirnya, penumpangnya juga bingung. Maka Bismillah, Bismillah, kita akan tetapkan tujuan kita. Bismillah, alhamdulillah. Ya lebih baik, alhamdulillah. Tapi tipis juga ya, apa-apa. Apa-apa insya Allah. Kelihatan? Kurang besar ya, nanti pasti besarkan. Kita akan pastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bismillah itu kata para ulama dengan memohon pertolongan Allah. Itu kata para ulama. Hakikatnya kita sedang melakukan perjalanan. Sepakat? Perjalanan berarti harus tahu. Pertama, kemana atau tujuan. Yang kedua, asalnya. Tujuan kemana, asalnya dari mana. Ibu, bapak, kakak dan adik, hari ini alhamdulillah Allah telah tetapkan tujuan kita. Yuk, yang bawa Al-Quran boleh dibuka. Yang punya aplikasi di handphone boleh dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, dan carilah apa-apa yang Allah telah siapkan untuk kalian, yaitu keabadian negeri akhirat. Itu jelas? Clear? Carilah, itulah tujuan kita. Carilah kebahagiaan akhirat. Insyaallah. Surat apa Ibu? Sudah ketemu Al-Quran? Yang bawa Quran? Ini saya bawa nih. Surat Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Qasas. Al-Qasas. Kisah-kisah. Ayat 77. Ya, urutan surat 28 ayat 77. Allah mengingatkan kepada kita tentang tujuan yang akan kita tuju, yang akan kita sasar. Wabtaghi, perintah,
carilah, dapatkan. Ya Allah, betapa bersyukur ibu bapak saya hari ini. Arah tujuan kita jelas, arah tujuan kita nyata. Ya Allah, betapa kasihan, betapa malang orang-orang yang gak ngerti arah, gak ngerti tujuan mau kemana. Ditanya Pak sopir, terserah. Sak kesele panjenengan. Matur nuwun. Masya Allah, tabarakallah. Seselesainya bensin. Masya. Ini permanen bukan ini? Ya Allah. 28. Alhamdulillah. Lebih jelas. Ayat 77. Dan dapatkan keabadian, dapatkan kehidupan akhirat. Kemudian Allah menambahkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa asalmu. Dari mana asalmu? Perjalanan kita dimulai dari mana? Ya, sebetulnya dari surga Allah turunkan ke dunia. Kalau Adam, Nabi Adam dari surga, dan kita lahir di dunia. Jangan lupa bahwa kalian berasal dari tanah, dari dunia. Maka jangan lupa sedang di dunia. Ya, jangan lupa kalian sedang di dunia. Bahwa asal kita adalah dunia. Maka Allah mengingatkan kaidah-kaidah selama di dunia. Wa ahsin, nomor 1. Dan teruslah berbuat kebaikan. Wa ahsin. Dan teruslah berbuat kebaikan. Kama ahsanallahu ilaik. Seperti Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ibu bapak, merasakan enggak Allah begitu sayang kepada kita? Ya Allah, Allah begitu baik kepada kita. Merasakan? Sangat. Masya Allah. Hari ini, ibu bapak, sampai saat ini, sejak ibu bapak bangun tidur sampai saat ini, sudah dapat rezeki? Masya Allah. Apa? Kesehatan. Ada yang bilang ponggol, ya nggak apa-apa ponggol. Kesehatan, iman Islam, kesempatan, berjumpa saudara. Ini masih pada nafas nggak ini? Masih pada nafas. Ya Allah, hanya karena Allah, mata masih bisa menatap tulisan, telinga masih nyaman mendengar, mulut masih bisa berkecap merasakan manisnya teh. Silakan diminum ya. Saya nanti. Betapa banyak kebaikan Allah. Maka Allah mengingatkan, teruslah berbuat kebaikan seperti Allah telah berbuat kebaikan. Nah, ini kaidahnya. Pertama, ahsin. Tulisan dari belakang jelas? Ya. Wa ahsin. Dan teruslah berbuat kebaikan. Masya Allah.
Alasannya satu. Ketika ibu bapak melakukan kebaikan, alasannya satu. Jadi orang bertanya, Pak, Bu, kenapa sih panjenengan bertahan di Aisyah, di Muhammadiyah, terus menebarkan kebaikan? Alasannya satu, diingatkan Allah. Karena Allah telah berbuat baik kepada saya. Kenapa ibu bapak melihat, maaf, kursi kok barisannya bengkak-bengkok, misalkan, terus ibu bapak angkat sedikit, luruskan, rapi. Orang bertanya, kok kamu mengerjakan itu? Memang ada SK-nya. SK ngertos? Surat kongkonan. Emang kamu diperintah? Maka kita mengatakan, oh tidak. Bukan karena perintah seseorang saya melakukan kebaikan. Bukan karena ada Bu Ketua, Pak Ketua cabang. Terus saya melakukan kebaikan. Bukan. Nih, contoh nih. Ada Pak siapa? Yang Pak Waryo ya. Pak Waryo itu membawa senampan kue. Terus ibu bapak mengambilkan satu untuk temannya. Ya. Karena dua tangan Pak Waryo nggak mungkin kan? Terus dia kan nggak mungkin. Maka kita berbuat kebaikan, satu alasannya, karena Allah sudah berbuat baik kepada saya. Maka saya berbuat baik untuk siapapun. Ibu bapak nunggu SK, mengambilkan kebaikan untuk orang lain, nunggu SK. Gak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tabghil fasad. Maaf. Wala tabghil fasad fil ardh. Jangan berbuat rusak. La fasad. Tidak berbuat rusak. Masya Allah. Ya Allah, ini relate dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat. Muhammadiyah menyelamatkan alam semesta. Jangan pernah berbuat rusak. Apa contohnya tidak berbuat rusak? Ya, apapun yang membuat hidup kita, tetangga kita, alam semesta ini tidak rusak. Apapun, jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga ucapan, jaga perasaan, semua yang menimbulkan kerusakan tidak kita lakukan. Masya Allah, ini kaidahnya yang luar biasa. Jadi Allah mengajarkan kepada kita berbuat kebaikan, tapi dipasangkan jangan merusak. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak, kakak dan adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia kita ketika Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita tentang dua hal ini. Nah, inilah puncak tema kita ketika kita sepakat melakukan perjalanan. Ketika kita tahu tujuan, kita tahu asal mula kita, maka selama perjalanan ibu bapak memerlukan apa? Sangu. Tadi waktu kesini minta sangu enggak? Ya. Bekal. Masya Allah, ini puncak tema kita. Kita memerlukan bekal. Kita memerlukan sangu.
bekal untuk perjalanan. Ya Allah, mau hadir ke sebuah acara, kita bercermin, cek bensin motor, cek isi dompet, cek isi tas, ada bukunya enggak, ada pulpennya gitu ya. Itu bekal menuju acara kita. Bagaimana kalau menuju surga? Ya Allah, perlu bekal enggak? Sangat perlu. Dan Allah mengajarkan kepada kita, bekal terbaik adalah takwa. Tadi pagi kita ngaji di Baitur Rahim, saya mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang ditetapkan, maklumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. Maka siapapun yang sedang melakukan perjalanan haji, فَلَا رَفَثَ, jangan rofas, berkata yang jorok, mesum, jangan berkata yang tidak baik. Wala fusuq, jangan berbuat jahat, rusak, maksiat. Wala jidala fil hajj, jangan bertengkar. Masya Allah, ibu bapak, Allah kemudian melanjutkan, dan kalimatnya nyambung dengan apa yang disampaikan Allah. Wa ma taf'alu min khair, dan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan. Satu, kebaikan. Dua, jangan pernah berbuat kerusakan. Ya'lamullah, Allah pasti tahu. Semua yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Allahu Akbar. Penutup. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zad, sungguh benar-benar bekal terbaik. Fa inna khairaz zadi taqwa, bekal terbaik adalah takwa. Wattaqun, bertakwalah. Wattaqun ya ulil albab, bertakwalah kepadaku ya Allah, kepada Allah. Duhai orang-orang yang berpikir. Masya Allah, ibu bapak, Allah berbaik sangka, Allah berhusnudzan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang berakal, berpikir. Betul. Ya. Sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah, sejatinya mereka tidak berakal, betul? Tidak berpikir. Mereka pikirannya pendek. Yang penting enjoy. Yang penting senang. Yang penting
Gemuyu itu. Ya. Orang yang beriman pikirnya panjang. Sampai kemana? Pikirnya sampai kemana? Iya. Karena tujuan saya ke sana. Masya Allah. Ibu, bapak, sawut perjalanan tidak datang Jakarta. Setiap berapa kilometer ada rest area, betul? Di rest area ibu bapak ada yang membuat tenda. Ada yang membuat tenda? Tenda, kasur, guling gitu? Nggak ada. Kenapa? Hanya mampir. Tujuannya ke Jakarta. Rest area hanya mampir. Kalau perlu minum sebentar. Makan ke belakang, sholat, sunat. Kemudian masuk ke kendaraan, melaju lagi. Ketemu rest area lagi, nginep. Malah kalau di rest area bermalam lebih dari berapa jam, sudah ditegur. Bapak, Ibu mohon maaf, ini rest area, bukan penginapan, gitu. Ini bukan losmen, bukan. Ayo jalan lagi. Karena kita tahu, saya mau ke Jakarta itu. Seperti halnya orang-orang yang bertakwa, yakin saya mau menuju surga insyaallah. Maka ketika ada hiburan, selama perjalanan ada hiburan, ada tampilan-tampilan, ya sekadarnya. Kemudian ia langsung melaju lagi menuju tujuan akhir. Nah, bekal inilah yang kemudian disebut Allah at-taqwa. Bekal inilah yang disebut Allah taqwa. La haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya, Ibu Bapak, untuk mendapatkan bekal itu, apa yang harus saya lakukan? Izinkan pagi hari ini temanya ya, baru tema ini. Sudah setengah jam ya, nggak apa-apa, sebentar aja. Ini temanya, 5 langkah mendapatkan bekal takwa. 5 saja. Insya Allah ya, mudah-mudahan walaupun singkat selesai. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kita singkat 5M. Apa? Masih ingat 5M? Waktu PKKM apa ya? Waktu COVID ada 5M? Memakai masker. Itu hanya untuk mencegah sakit, serius 5M. Nah ini menuju surga, maksudnya serius ini. Ya, M yang pertama. 5M. M yang pertama, mu'ahadah. Mu'ahadah. Saya lanjut yang kedua, 3, 4, 5 ya, biar selesai. 3, 4, 5. Muraqabah. Yang ketiga, muhasabah. Oh, permanen, Bu. Ya Allah. Yang keempat, mu'aqabah. Yang terakhir, mujahadah. Permanen. Nih. Maaf. Ya. Nanti biar bisa diabadikan ya.
Baik, 5M. Yang pertama, mu'ahadah. Dalam bahasa Arab artinya mengingat janji kita dengan Allah. Pernah berjanji Ibu Bapak? Dengan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Bukan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji. Saya berjanji tidak menyembah selain Allah. Saya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan saya, ikutan saya, panutan saya. Janji adalah utang. Utang apa hutang? Biar cepat lunas, jangan berat-berat. Kalau hutang berat, kalau utang ringan, cepat lunas ya. Ingat janji dengan Allah. Yang kedua, muraqabah. Yakin Allah selalu raqib. Apa? Mengawasi. Ibu, Bapak, kalau kita yakin Allah mengawasi kita, kira-kira gimana? Bahagia apa sedih? Bahagia. Kita kan ditemani Allah, itu. Gak ada sedih, gak ada khawatir. Kita mau bikin proyek ini, kita mau buat program ini. Dana dari mana? Kan ada Allah yang mengawasi kita, itu. Satu sisi bahagia, sisi yang lain hati-hati. Hati berarti apa yang bermain? Hati. Ibu bapak, kalau putra putrinya pamitan mau tindak, mau pergi ke sekolah, ke madrasah, pengajian, kegiatan yang baik, ibu bapak berpesannya apa? Tuh, hati-hati ya nak. Apa artinya? Gunakan hatimu nak. Itu. Ada yang berpesan ke anak-anaknya, Mas, Mbak, sirah-sirah gitu ada? Mas, Mbak, otak-otak. Emang saya jualan otak-otak gitu? Ya. Mas, Mbak, kaki-kaki, ya. Mesti hati-hati. Nah, hati yang bergerak. Yang ketiga, muhasabah. Ya, introspeksi, mawas diri, koreksi, ngaku jujur pada diri. Siapa yang paling tahu salah dan benar kita? Allah dan diri kita. Ya Allah, saya hari ini terlambat sholat. Muhasabah. Orang-orang yang selalu bermuhasabah akan diberi karunia kekuatan takwa, insyaallah. Yang keempat, mu'aqabah. Kalau saya baca pelan-pelan begitu, harusnya mu'aqabah gitu. Tapi karena biar nempel, mu'aqabah. Apa? Memberi sanksi atas kesalahan kita. Ibu bapak pernah berbuat salah? Kalau sering jangan keras-keras. Pernah, mesti pernah. Apa yang kita lakukan kalau kita berbuat salah? Bertaubat. Agar taubatnya sungguh-sungguh, maka berikan hukuman kepada diri kita. Itu mu'aqabah.
beri sanksi yang membuat kita jerah. Ibu bapak, sampai kita benar-benar kapok, ya Allah, gak akan lagi ya Allah, gitu. Ya, contoh, terlambat sholat zuhur, terlambat sholat asar berjamaah. Masih ingat? Ada sahabat yang terlambat sholat asar? Apa hukumannya? Beliau menghukum dirinya, ya Rasulullah, saya terlambat sholat asar berjamaah yang pertama, maka izinkan kebun ini saya sumbangkan, saya hadiahkan, saya sedekahkan. Gara-gara asyik jalan-jalan di dalam kebunnya. Gimana ibu bapak? Kira-kira mau menyedekahkan apa? Pengennya kebun Pak Usni, tapi kebun itu milik orang lain, jangan. Kebun orang kok dihadiahkan, jangan. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, ya sudah hukum diri dengan lakukan kebaikan lainnya. Itu mu'aqabah. Contoh tadi, terlambat salat asar, maka saya akan baca Al-Quran 1 juz setelah ini. Gitu. Maka saya akan membantu saudara saya. Maka saya akan membersihkan halaman tetangga saya, misalkan gitu. Ya, lakukan kebaikan. Mu'aqabah. Yang terakhir, mujahadah. Apa? Bersungguh-sungguh. Maka 5M ini insya Allah menjadi jalan untuk meraih bekal terbaik menuju surga. Perjalanan kita masih jauh, perlu bekal yang cukup agar kita tidak kehabisan energi, kelelahan, sehingga berhenti dan tidak sampai tujuan. Nauzubillah. Mudah-mudahan ibu bapak kita sampai ke tujuan bersama-sama insya Allah, berkeluarga, sekeluarga besar, sekeluarga kita menuju tujuan akhir kita yaitu surga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.